Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi BUMDes KKN Kelompok 18 UPN Veteran Jawa Timur ingin menyampaikan video edukasi yang bertema pemanfaatan BUMDes dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, apa sih itu BUMDes? BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jasa usaha lainnya demi masyarakat desa. Bagaimana sih modal yang didapatkan oleh BUMDes itu? Modal atau sumber dana badan usaha milik desa ini berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta pinjaman atau penyertaan modal dari pihak lain. Pada dasarnya, badan usaha milik desa ini juga bisa melakukan peminjaman dana, tetapi praktik tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD. Peran BUMDes. Bagaimana peran BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa? Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa setempat. Yang kedua, membantu mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang bersangkutan. Apa saja dasar hukum dari BUMDes? Dasar hukum dari BUMDes ini seperti badan usaha lain yang ada di Indonesia. BUMDes juga memiliki landasan hukum atas pendiriannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya itu saja, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada Juli 2018 lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa jumlah badan usaha milik desa di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 35.000 dari total 74.910 desa. Angka tersebut mencapai 5 kali lipat dari target kementerian yang hanya mematok target sebanyak 5.000 BUMDes. Manfaat dari BUMDes itu sendiri, yang pertama yaitu komersil. Sebagai lembaga komersil, BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat, meningkatkan penghasilan, dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Yang kedua, sebagai pelayanan publik. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Misalnya, BUMDes Tirta Mandiri memiliki program Satu Rumah, Satu Sarjana, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswi dan mahasiswa. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi, pendapat asli desa atau PADES. BUMDes diharapkan mampu menjadi stimulus dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Keuntungan yang didapat BUMDes itu dibagi pemerintah desa untuk disalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan pembangunan desa. Yang keempat yaitu manfaat sosial budaya. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa dan tidak terjadi urbanisasi untuk menjaga silaturahmi masyarakat. Tidak hanya itu, BUMDes juga akan memberikan warisan pada generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan di desa itu. Apa saja sih jenis-jenis BUMDes? Yang pertama, yaitu pelayanan umum, seperti refill air mineral, jasa fotokopi, laundry, servis kendaraan, dan lumbung pangan untuk para petani. Yang kedua, yaitu keuangan, seperti koperasi unit desa atau KUD dan koperasi serba usaha. Yang ketiga, yaitu perdagangan seperti pertanian, peternakan, kuliner, atau makanan. Yang keempat, ada penyewaan, seperti transportasi, alat atau fasilitas pesta. Yang kelima ada pembayaran atau perantara seperti pembayaran listrik, PDAM, BPJS, dan lainnya, serta jasa pembayaran yang mempermudah masyarakat untuk bertransaksi.
Yang kelima ada produksi seperti kerajinan tangan, pakaian, dan olahan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Yang keenam ada wisata. Bagaimana ekonomi desa pada masa pandemi ini? Seperti yang kita tahu, adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan masyarakat di desa setempat menjadi panik dan takut karena pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian masyarakat itu turun, bahkan sampai tidak ada pemasukan. Oleh karena itu, pandemi seperti ini membuat masyarakat menjadi kebingungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja karena tidak ada pemasukan sama sekali yang membuat warga setempat kebingungan. Keadaan yang seperti ini membuat para pekerja buruh terpuruk dengan kondisi perekonomiannya yang semakin hari berkurang antara pengeluaran dengan pemasukan yang sangat tidak sebanding. Berikut adalah persebaran data ekonomi desa yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Data potensi desa tahun 2020 itu menunjukkan terdapat 60.911 unit BUMDes yang tersebar di 58,28% desa di seluruh Indonesia. Sisanya sebanyak 41,72% desa belum memiliki BUMDes. Meskipun jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes relatif tinggi, pemerintah dihadapkan pada masalah masih banyaknya BUMDes yang belum beroperasi dengan baik. Pertumbuhan ini itu mengungguli PDB usaha menengah dan besar UMP yang selama periode tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan dari 7,53% menjadi 5,55%. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan BUMDes ini perlu menjadi perhatian pemerintah di tengah penanganan wabah COVID-19. Ini dia persebaran data ekonomi desa yang terdampak COVID-19 di Indonesia. Ada proporsi desa dengan BUMDes dan ada jumlah BUMDes dari tiap provinsi di Indonesia. Bagaimana penyertaan modal desa kepada BUMDes? Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat adanya pembatasan sosial. Salah satu upaya afirmasi penanganan di tingkat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 yang menderegulasi ketentuan tentang penggunaan dana desa tahun 2020. Dengan adanya ketentuan tersebut, dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 ini. Program Padat Karya Tunai Desa atau PKTD dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLTDD, pemerintah perlu mengambil langkah serupa terkait dengan PMD kepada BUMDes untuk mempertahankan keberlanjutan UMK dan mempercepat pemulihan ekonomi yang terdapat dampak COVID-19 ini. Bagaimana sih tata cara peminjaman modal usaha di BUMDes? Ada beberapa persyaratan ringan yang dibutuhkan ketika melakukan pengajuan kredit, antara lain sebagai berikut. Bagi nasabah baru, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit yaitu antara lain, yang pertama, mengisi form permohonan kredit dan menjadi nasabah yang berisi tentang identitas calon peminjam. Yang kedua, mengisi form profil usaha yang berisi tentang usaha apa saja yang saat ini tengah digeluti oleh nasabah. Yang ketiga, mengisi form analisa kemampuan kredit nasabah yang akan memudahkan nasabah untuk mengambil kredit sesuai dengan kemampuan finansial nasabah yang bersangkutan. Yang keempat, ketiga form isian tersebut akan diisi yang dibantu oleh karyawan BUMDes unggul untuk memudahkan proses, jadi tidak perlu khawatir. Yang kelima yaitu melampirkan fotokopi KTP nasabah yang bersangkutan dan peminjaman, yaitu bisa istri, suami, atau keluarga lainnya. Yang keenam yaitu melampirkan fotokopi agunan kredit yang akan digunakan seperti BPKB atau sertifikat tanah. Setelah proses pengajuan selesai, bidang pemasaran akan segera melakukan dan mengecek semua persyaratan.
Jika nasabah yang bersangkutan memenuhi semua kriteria tersebut, maka proses pencairan modal usaha dapat segera dilakukan. Nah, ini ada 3 strategi pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Strateginya yang pertama, yaitu ketepatan BUMDes untuk memilih unit usaha ekonomi kreatif yang akan dijalankan. Unit usaha yang dikembangkan BUMDes selayaknya didasarkan pada ketersediaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan usaha yang berbasis kelompok. Banyak desa yang sebenarnya memiliki dasar ekonomi kreatif yang kuat, tetapi tidak kunjung berkembang karena BUMDesnya salah menentukan unit usaha di awal dan tidak mampu melakukan manajemen usaha dengan baik. Yang kedua, yaitu kemampuan desa dalam menginvestasikan penyertaan modal BUMDes yang bersumber dari dana desa. Lebih lanjut, investasi yang sesuai program-program ekonomi desa akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa itu. Yang ketiga, ada kemampuan BUMDes untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan usahanya dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Logikanya, jika masyarakat desa mampu diberdayakan, maka BUMDesnya juga akan maju usahanya. Nah, berikut ada inovasi usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Apa saja sih usahanya? Yang pertama, ada usaha food and beverage. Salah satu faktor yang menyebabkan usaha makanan berpeluang menjanjikan dalam masa pandemi adalah karena masyarakat membutuhkan pasokan makanan dan minuman dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. Dengan demikian, sektor F&B tidak akan pernah surut dan kehilangan konsumen. Tak hanya itu, bisnis di sektor makanan dan minuman juga dianggap membutuhkan modal yang relatif kecil, tenaga kerja yang tidak terlalu banyak, namun dengan margin laba yang besar dan perputaran arus kas yang cepat. Yang kedua, ada usaha kebutuhan bahan pokok. Serupa dengan bisnis F&B, bahan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang sulit untuk diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi krisis ekonomi. Hal ini membuat bisnis perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor bisnis tahan krisis. Kendati terjadi fluktuasi harga komoditas karena faktor persediaan dan permintaan, namun hal itu tidak akan menjadi persoalan besar hingga membuat usaha sektor ini pailit. Nah, berikut ada kata-kata mutiara untuk tata kelola BUMDes. Filosofinya didasari nasib desa itu tidak akan berubah kecuali warga desa itu sendiri yang merubahnya. Semangat kolektif atau bergotong royong, serta semangat memberi lebih baik daripada menerima adalah hal paling utama dalam menjalankan sebuah tata kelola usaha BUMDes ini. Sekian video edukasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.